Halo teman-teman, selamat malam. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik aja ya. Akhirnya ketemu lagi ya sama gue ya, sama video touring gue nih. Sekarang posisi malam teman-teman. Kira-kira malam ini mau kemana sih gitu? Jadi ceritanya mau touring jauh lagi nih teman-teman. Yang sebelumnya gue pernah ya touring jauh itu ke Lombok. Sekarang touring jauh lagi nih ceritanya teman-teman. Tapi nanti kita ceritain sambil jalan aja ya teman-teman. Mau kemananya itu. Untuk malam ini gua bakal mengarah ke Subang dulu teman-teman. Dari rumah tadi ya sekitar jam berapa, jam 8-an teman-teman. Tapi sempet mampir dulu buat bikin kunci box teman-teman. Jadi ada masalah di kunci boxnya teman-teman, jadinya kita harus buat kunci baru. Ya lumayan memakan biaya awal teman-teman, jatuhnya biaya tak terduga sih. Daripada box nggak ada kuncinya kan gitu, lebih baik gua buat baru lagi aja. Posisi sekarang gua masih di Cibitung nih teman-teman. Masih di Jalan Raya Pantura ya. Jadi mungkin gua kasih clue terlebih dahulu aja teman-teman ya. Mungkin tujuan awal itu gua bakal mengarah ke Pelabuhan Tanjung Perak teman-teman. Nah itu tuh, mau kemana kira-kira? Ke Tanjung Perak ya. Sebenarnya sih kita tetap fleksibel ya perjalanannya teman-teman. Bisa aja nyampe Tanjung Peraknya aja kan, nggak kemana-mana lagi. Mungkin pikiran teman-teman tujuan gue ke Tanjung Perak itu mungkin mau nyebrang gitu kan, entah ke Lombok, entah ke Makassar kan, atau ke Kalimantan. Bisa kan dari Tanjung Perak itu ke Kalimantan pakai DLU itu ya, kapal DLU. Terus ke Labuan Bajo kan bisa tuh, atau ke Waingapu ya, Pulau Sumba. Nah itu gua sebenarnya belum pasti di situnya teman-teman. Mau kemana ya gitu. Sekarang ada posisi lagi ada libur teman-teman, makanya gue coba melakukan perjalanan jauh lagi ya, touring jauh lagi lah ya. Ya selain libur juga gue ambil cuti juga teman-teman. Sayang cuti nggak diambil kan. Ya udah langsung aja di akhir tahun ini gue ambil semua tuh teman-teman. Nah ini teman-teman nih, mungkin ada yang belum ngambil cutinya mungkin ya. Ambil dong, sayang itu cuti. Udah teriak-teriak itu minta dipakai. Hahaha. Mungkin kendalanya ngajuin cuti itu mungkin banyak ya teman-teman. Entah dari kerjaannya, entah dari atasannya yang ya kadang biasalah birokrasi perusahaan di Indonesia ya teman-teman.
Ini posisi sekitar jam 11 atau jam 10-an lah teman-teman. Tadi itu gua kelar bikin kunci itu sekitar jam 9.30-an lah. Mungkin gue mau ngobrolin terkait persiapan gue sebelum touring nih teman-teman. Jadi adalah beberapa persiapan ya teman-teman. Itu hal normal ya. Sebelum touring gue ada beberapa persiapan. Contohnya di motor teman-teman. Itu gue sebelum touring itu ada perbaikan motor ya. Ada servis motor. Sama ganti spare partnya lah juga. Kayak di CVT gue ganti rollernya tuh, ganti roller sama buset, ada lubang teman-teman, ngeri banget. Untung samping nggak ada motor tadi. Ya kita lanjut lagi ya. Ya jadi di CVT itu ada pergantian kayak roller. Terus persentri gue ganti juga tuh teman-teman, persentri. Sama ini ternyata ada ini pak, kampas ganda ya apa jatuhnya di CVT itu, kampas ganda ya, bener kan? Kampas gandanya itu sudah termasuk harus diganti teman-teman, udah nggak layak lah. Jadi itu harus diganti juga ya. Lumayan lah itu harganya ya. Terus selain servis CVT gue ada ganti kampas rem juga teman-teman. Kampas rem depan sama belakang udah gua ganti tuh teman-teman. Soalnya udah haus ya, udah harus diganti. Takutnya ada tanjakan turunan gitu kan. Bahaya tuh kalau kampas remnya tipis. Jadi bisa langsung nyentuh ke ini ya, piringannya itu teman-teman. Itu yang lebih bahaya lagi. Kalau piringannya udah kena, udah nggak layak karena kelamaan kampas remnya itu nggak diganti-ganti, itu bisa harus diganti juga itu piringannya teman-teman. Piringan kan termasuk mahal ya, sekitar berapaan ya? Ya hampir sejuta lah ya teman-teman. Gue kurang tahu sih harga pastinya itu. Nah ini kita nyampe pasar Cibitung nih. Sorry, SGC teman-teman, di Cikarang ya, Sentral Grosir Cikarang teman-teman. Kita lurus di sini ya teman-teman. Depannya ada lampu merah. Oh udah hijau ternyata. Ini ada apa ya, macet. Terus untuk motor itu gua ada ganti oli juga nih teman-teman. Ganti oli iya ganti oli lah. Itu hal normal ya teman-teman. Ganti oli gardannya ya teman-teman. Terus waduh macet nih. Bentar teman-teman ya, lewatin lampu merah dulu. Kalau dari persiapan motor ada lagi teman-teman. Gua sempet ganti aki juga teman-teman. Aki itu gua beli online ya. Aki
Apa lupa itu namanya. Itu harganya 300-an ya teman-teman, lewat Shopee. Itu gue pasang sendiri juga akinya, karena pasang aki itu gampang ya teman-teman, asal kita tahu posisi akinya aja. Kalau kita tahu itu harusnya gampang. Yang penting kalau pasang aki itu, kalau melepas aki itu harus dari minusnya dulu ya teman-teman, jangan langsung ke plus. Harus dari minus dulu ya yang dilepas, min itu, habis itu plusnya. Terus selain aki juga ada ganti oli. Itu wajib ya teman-teman, sebelum kalian berangkat touring gitu, alangkah baiknya harus ganti oli ya. Ganti oli dulu. Terus kalau motor matic terutama ya, atau motor yang keyless gitu, keyless ya, itu harus cek kelistrikan ya teman-teman. Takutnya itu kalau misalkan kelistrikan bermasalah, bisa jadi problem ya. Karena kalau keyless itu kan, kalau nggak ada listrik, misalkan konslet gitu di bagian tertentu, itu takutnya itu nggak bisa di starter tuh, dinyalain lah motornya. Itu teman-teman tips dari gue ya, jangan lupa cek kelistrikan. Soalnya gue pernah ada kejadian teman-teman pas touring, nggak tahu ya videonya itu udah tayang apa belum ya di YouTube. Kayaknya sih belum ya. Banyak kebetulan video gue yang di videoin tapi nggak gue upload ke YouTube teman-teman. Itu masih ada ya, nggak tahu udah ke-upload apa belum tuh video. Jadi ceritanya itu motor gue tiba-tiba nggak bisa nyala teman-teman. Maksudnya nggak bisa di starter gitu. Kenapa nggak bisa di starter tuh? Nah, jadi masalahnya itu di layarnya ada teman-teman, layarnya tampil gitu, kayak motor udah nyala lah gitu, ada tampilannya gitu, tapi ada logo engine teman-teman. Engine itu kedap-kedip ya. Nah itu karena masalah awalnya kan gue nggak tahu tuh kok bisa gitu kan ya, engine-nya ini logonya kedap-kedip gitu ya. Gue udah panik posisinya kan waktu itu teman-teman. Kondisi motor nggak bisa di starter kan. Waduh ya, bayangin teman-teman tuh, jauh dari mana-mana tuh, temen nggak ada. Emang enak juga sih ya kalau touring rame-rame tuh. Kalau kondisi seperti itu ada yang bantu gitu, gak ada yang bantu lah gitu teman-teman. Pas waktu gua itu kan nggak ada siapa-siapa, jadi gua dorong dulu tuh teman-teman, dorong ketemu bengkel. Ketemu bengkel, akhirnya dicek tuh sama orang bengkelnya teman-teman. Pas dicek, yang bermasalah itu ternyata di bagian ini, yang di standar satunya teman-teman, standar kiri ya, itu kan ada sensornya tuh. Kalau misalkan standar kirinya, bentar, kalau misalkan standar kirinya itu di kebawain, otomatis motor mati kan. Nah itu sensornya bermasalah tuh teman-teman, efeknya ke motor nggak bisa nyala.
jadi harus diganti tuh sensornya. Nah, kondisi waktu itu di bengkel yang inilah, bengkel pinggir jalan lah teman-teman, yang mungkin nggak ada stoknya kan, otomatis diakalin sama dia, jadi dihilangin tuh, dipotong sensornya teman-teman. Jadi kalau misalkan standar 1 atau kiri itu turun, motor nggak bakal mati karena sensornya nggak ada kan. Oke, jalan lagi tuh teman-teman. Ya nggak, jalan tuh, motor udah jalan tuh, udah bisa starter. Besok laginya pas lagi di jalan lagi kan, berhenti mau makan, mau nyalain motor lagi, kejadian lagi. Aduh, gimana teman-teman, sorry banget tadi cerita panjang lebar, ternyata kameranya lupa dinyalain. Aduh, lupa dinyalain kameranya, jadi sayang banget udah ngobrol panjang lebar sampai aus tapi nggak kerekam. Ya itu tadi ngobrolin terkait masalah standar kiri itu. Kenapa? Mungkin langsung aja ke konteks masalahnya. Jadi masalahnya itu ada sensornya teman-teman, sensor standar kirinya itu ya. Setelah diakalin ya di bengkel pinggir jalan itu, langsung disambung teman-teman. Jadi nggak lewat sensor, nggak pakai sensor standar kiri. Itu kan kalau misalkan standar kirinya pas ke bawah, dilepas gitu kan, kondisi motor masih hidup, nggak bakal mati tuh. Oke lah, motor gue jalan lagi tuh temen-temen. Tapi besok laginya itu masalah lagi. Ada masalah lagi. Masalahnya masalah sama teman-teman. Nampil logo engine ya. Engine sama nggak bisa di starter. Tapi layar LED-nya nyala, LED-nya. Halo. Sekarang posisi ada di Sukamandi teman-teman, Kecamatan Sukamandi ya, masih di Kabupaten Subang. Ini kita bentar lagi nyampe checkpoint awal kita, pertama kita teman-teman, di Subang. Oh teman-teman, ini kita bentar lagi nyampe ya, sampai checkpoint pertama kita. Ini kita nyampe jalan yang pertigaan itu, yang kalau ambil kiri itu ke arah ini pelabuhan ya, pelabuhan Patimban itu teman-teman. Nah di sini banyak truk-truk, lihat pada parkir. Ya itu parkir karena dia mungkin habis dari pelabuhan. Tahu gue pelabuhan Patimban tuh baru melayani ini ya, pengiriman mobil gitu. Ntar teman-teman, gue mau nyari makan. Halo teman-teman, selamat pagi. Aku udah nyampe Subang nih teman-teman. Oke, ini si Caplin nih lagi mejeng nih pagi-pagi. Mungkin gue mau mandiin si Caplin dulu teman-teman.
Nanti setelah gua mandiin, gua mau lanjut lagi ya perjalanan ke arah Semarang ya teman-teman. Mungkin di next video teman-teman. Thank you ya yang sudah ngikutin perjalanan gua dari Bekasi ke Subang. Thank you teman-teman. Bye.